Sistem pencernaan makanan. Setelah kamu makan, kamu pasti merasa kenyang. Lalu kamu beraktivitas, lupa dengan makanan yang tadi masuk ke mulutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu tetap bisa beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarkan ketika buang air besar. Apa saja organ sistem pencernaan? Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu membantu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, karena itu kita bisa merasakan manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pialin. Nah, enzim pialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Nah, gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi kita. Kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Lambung. Lambung berbentuk seperti kantong dan berada pada rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma dinding lambung. Akan mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan pencernaan terpanjang yaitu sekitar 3-5 meter. Terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah garam empedu, berperan membantu mencerna lemak, enzim tripsin, berfungsi memecah protein menjadi asam amino, enzim lipase, berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase, berfungsi mencerna zat tepung. Usus besar, berfungsi membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta mengatur kadar air dalam feses. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Proses pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Proses selanjutnya adalah masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Proses selanjutnya adalah di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Proses selanjutnya adalah masuk ke usus halus. Kimus masuk ke usus halus. Kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Proses yang selanjutnya adalah penyerapan. Sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Terakhir, pembuangan sisa. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus.